Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Tawir Alfa Channel, yang menyediakan media atau video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS untuk kelas 7. Kali ini kita akan belajar mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Para peserta didik, sekarang kita akan mengetahui sebenarnya apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui discovery learning, peserta didik dengan benar dapat mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk serta sebarannya di Indonesia. Dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, serta menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Nah, perhatikan pada slide berikut ini. Ini adalah gambar kepadatan penduduk pada suatu tempat. Bayangkan kalau penduduk sebanyak ini tinggal atau terpusat dalam suatu daerah, maka apa yang akan terjadi? Apakah akan berpengaruh kepada misalnya kehidupan sehari-hari mereka, pekerjaan mereka, dan sebagainya. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga adalah perpindahan. Apakah itu kelahiran? Kelahiran itu adalah natalitas, kematian itu mortalitas, dan perpindahan itu adalah migrasi. Sekarang kita lihat jumlah penduduk di beberapa negara di dunia. Ya, kita lihat di slide ini adalah Cina. Cina menempati urutan pertama terbesar jumlah penduduk di dunia, yaitu sebesar 1.372 juta jiwa. Posisi kedua ditempati oleh India. Posisi kedua ditempati oleh India. India menempati posisi kedua jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu 1.314 juta jiwa. Sedangkan Amerika Serikat menempati posisi ketiga, yaitu 321 juta jiwa. Dan yang keempat adalah Indonesia. Indonesia menempati yang keempat, yaitu 256 juta jiwa. Perhatikan slide berikut ini. Ini adalah peta persebaran penduduk Indonesia. Perhatikan pada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, kemudian Sulawesi, dan Papua. Kalau kita perhatikan keseluruhan peta ini, daerah Jawa paling banyak atau paling padat penduduknya, sedangkan di daerah Papua itu sangat jarang penduduknya. Beberapa daerah Indonesia penduduknya masih sangat sedikit, masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Contohnya misalnya di Papua. Di Papua itu kepadatan penduduk rata-ratanya hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa itu mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Nah, sekarang kita masuk di komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan. Nah, apakah sebuah negara memerlukan yang namanya komposisi penduduk? Tentu sangat memerlukan. Mengapa? Karena dalam suatu negara dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentukan kebijaksanaan dalam pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Berdasarkan usia, komposisi penduduk di Indonesia dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu, seperti misalnya 6 sampai 12 tahun usia SD, 0 sampai 5 tahun usia balita, 3
13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 itu usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun adalah usia dewasa, dan 60 tahun ke atas adalah usia lanjut. Komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan non-produktif. 0 sampai 14 itu adalah usia belum produktif. 15 sampai 64 itu adalah usia produktif. Dan di atas 56 tidak produktif lagi. Sekarang kita masuk di komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Nah, sekarang perhatikan slide berikut ini adalah piramida penduduk. Nah, ini adalah piramida penduduk. Grafik yang menggambarkan komposisi umur dan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Sekarang, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Saya ulang kembali bahwa pertumbuhan dan kualitas penduduk itu adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Itulah disebut dengan pertumbuhan penduduk. Apakah yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Jadi apa yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Di antaranya adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, yang dimaksud faktor alami di sini adalah kelahiran dan kematian. Itu masuk faktor alami. Sedangkan faktor non alami adalah migrasi. Nah, kalau kelahiran bersifat menambah, sedangkan kalau kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut dengan migrasi keluar. Tibalah kita pada akhir pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi anak-anakku serta bapak dan ibu guru dimanapun di seluruh Indonesia. Ini beberapa tugas yang kalian harus kerjakan. Yang pertama adalah mengapa sebaran jumlah penduduk di Indonesia tidak merata? Apa penyebab penduduk di Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan pulau-pulau lainnya? Apa dampak positif dan dampak negatif dari sebaran penduduk yang tidak merata? Yang terakhir, menurut kalian solusi apa yang diambil agar tidak terjadi ketimpangan dalam bidang ekonomi dan pembangunan akibat dari tidak meratanya jumlah penduduk di berbagai daerah? Bapak dan Ibu serta anak-anakku dimanapun kalian berada, semoga tetap menjaga protokol kesehatan, selalu belajar dan ingat dan patuhi protokol kesehatan yang diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa di-share, dibagikan kepada siapapun jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.